Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya teman-teman semuanya, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ilmu pendidikan, pada hari ini kita akan membahas tentang taksonomi pendidikan ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas terkait sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, kita akan membahas selanjutnya adalah taksonomi pendidikan. Apa itu taksonomi pendidikan? Ya. Jadi kata taksonomi mungkin teman-teman pernah mendengar ya, taksonomi. Ya, taksonomi makhluk hidup atau klasifikasi. Taksonomi apa? Nah, jadi taksonomi itu dari kata tasein atau mengelompokkan dan nomos aturan. Jadi sistem klasifikasi dalam pengelompokan berdasarkan hierarki tertentu. Berdasarkan hierarki apa? Nah, di sini ketika kita berbicara taksonomi pendidikan berarti adalah pada aspeknya adalah aspek pendidikan. Nah, pendidikan sendiri apa? Ya. Nah, di sini maknanya kemarin kan sudah dibahas banyak ya. Tapi di sini untuk menyatukan dua kata ini, pendidikan di sini dimaknai sebagai pedagogi, yaitu dari kata paid anak, pedagogos membimbing. Jadi seni mendidik anak. Nah, jadi klasifikasi dalam seni mendidik anak, di mana taksonomi pendidikan ini juga dimaknai sebagai klasifikasi dalam tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Jadi seni mendidik anak itu kan untuk mencapai anak ini harus apa? Nah, nanti taksonomi pendidikan itu adalah klasifikasi tingkat kemampuan anak yang harus dicapai itu seperti apa. Ya, tokohnya adalah seorang tokoh psikolog yaitu Benjamin S. Bloom bersama muridnya ada Engelhardt, kemudian Bill Keppel pada tahun 1956 yang mencetuskan ya yang sering kita dengar kemarin ya transfer of knowledge value skill. Nah, itu munculnya dari sini. Yaitu ada 3 domain dalam pembelajaran yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, dari teori ini maka dikenallah yang namanya istilahnya taksonomi Bloom yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Ya, fungsi taksonomi itu untuk apa? Yaitu sebagai acuan menganalisis tujuan pembelajaran. Oh, siswa itu harus apa? Taksonominya harus sampai tingkat apa? Nah, itu sebagai acuan. Dan untuk menyesuaikan bahasan ajar dengan tujuan itu biar sesuai. Kalau materi tujuan belajarnya anak bisa praktek apa, berarti materinya harus ini. Nah, dan kesesuaian tujuan dengan evaluasi, alat tesnya bikin soalnya juga harus sama, kesesuaian bahan aja dengan evaluasi. Jadi materi yang disampaikan dengan alat tes atau soal yang diberikan itu juga sama. Itu pakai taksonomi. Nah, kemudian yang pertama kita urai adalah kognitif. Pertama kali pada tahun 1956, Benjamin S. Bloom itu mengeluarkan taksonomi Bloom, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada kognitif itu dibagi pada 6 tingkatan, yaitu pengetahuan atau C1, pemahaman atau C2, penerapan atau C3, analisis C4, sintesis C5, evaluasi C6. Pengetahuan itu berarti terkait pengetahuan, pemahaman, paham. Ya, tahu dan paham kan beda. Tahu itu ya sekedar tahu, paham berarti sudah lebih detail. Penerapan bisa menerapkan, analisis bisa mengurai, sintesis bisa menyimpulkan, evaluasi bisa menilai. Ya, jadi kemampuan ini level kalau digambarkan itu piramida, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Itu pertama kali. Kemudian pada tahun 2001 keluarlah sebuah karya namanya A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, a revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, yang dikeluarkan oleh muridnya, yaitu bersama Loren W. Anderson dan David Pertwee, yaitu dirubah. Tadi yang ada 6 itu dirubah sama jadi 6, tapi kata-katanya itu dirubah. Kenapa? Adanya kebutuhan pengetahuan dan pikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Jadi kaitannya dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah membuat anak bisa apa, bukan punya apa. Kalau tadi kan punya pengetahuan, punya pemahaman dan seterusnya. Tapi dari Loren W. Anderson dan Keppel ini pembelajaran atau pendidikan itu adalah anak bisa melakukan apa. Makanya dirubahlah menjadi namanya kata kerja. Ya, dari kata benda menjadi kata kerja. Menjadi apa? Nah, ini saya gambarkan piramida. Yaitu mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, jadi mulai dari perubahannya pengetahuan menjadi mengingat, ya, kok bukan mengetahui Pak, nanti pengetahuan dibahas sendiri. Pengetahuan jadi 4, yaitu pengetahuan konseptual,
prosedur konseptual, kemudian prosedur faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif. Nah, makanya di sini nanti mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, kemudian C5 dari sintesis dirubah menjadi mengevaluasi. Dari mengevaluasi turun, sintesis dihapuskan, dan setelah mengevaluasi dirubah menjadi mencipta. Mencipta itu adalah membuat kreasi, ya, mengkreasikan. Ya, jadi mulai dari mengingat dan seterusnya paling rendah. Oke, saya jelaskan. Ya. Mengingat berarti kemampuan paling dasar, merecall, yaitu anak ingat saja. Rukun wudhu ada 6, ya sudah anak ingat rukun wudhu ada 6, tapi dia tidak tahu 6 itu apa. Satu niat. Anak ingat, tapi dia tidak tahu tujuan niat itu apa. Niatnya itu maknanya apa? Kenapa harus niat? Tidak tahu, karena hanya ingatan. Jadi cukup ingat, tidak harus paham. Kemudian yang kedua adalah memahami, naik level. Anak berarti di sini tuntut paham. Memahami berarti anak paham, oh niat itu tempatnya di hati, bunyinya seperti ini, tidak dilafalkan tapi diucapkan berbarengan dengan membasuh muka. Misalnya dia paham, kemudian menerapkan, dia praktek. Nah, praktek bisa melakukan. Kalau praktek itu berarti dia harus paham dulu. Kalau tidak paham maka dia tidak bisa menerapkan. Kemudian menganalisis, mengurai. Ya, jadi dia bisa mengurai, menghubungkan antara dalil tentang bersuci di dalam Al-Quran seperti ini, kemudian ini seperti ini. Nah, kemudian bisa menganalisis juga kalau kentut itu berarti wudhunya bagaimana, batal. Ya. Kemudian mengevaluasi, dia bisa menilai yang benar antara teori dengan praktek itu sudah sesuai apa belum. Si A wudhu tergesa-gesa, ketika wudhu lupa membasuh tangan tidak sampai siku, bagaimana wudhunya? Nah, itu bisa mengevaluasi anak, menilai benar apa tidak. Bahkan hikmah wudhu apa juga tahu. Mencipta berarti dia mengkreasikan yang baru, bukan buat wudhu yang baru. Tapi di sini misalnya menggabungkan antara yang sunnah dan wajib. Coba gabungan antara sunnah wudhu dan wajib wudhu menjadi sebuah urutan wudhu yang runtut. Nah, maka akan mencipta. Itu ya, jadi mulai dari ingatan, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta C1 sampai dengan C6. Screenshot kalau tidak tahu. Ini kata kerja operasional. Apa itu kata kerja operasional? Yaitu adalah kata kerja yang biasanya. Makanya tadi tujuannya adalah anak bisa melakukan apa. Kata kerja ini biasa tercantum di dalam kompetensi dasar dan indikator. Siswa mampu mendefinisikan, siswa mampu menguraikan, siswa mampu mengkombinasikan. Nah, itu berarti tujuan belajarnya di situ. Berarti anak harus sampai pada level apa? Oh, siswa mampu memilih. Berarti levelnya adalah sampai mengingat C1 saja. Berarti tidak harus anak itu paham. Yang penting dia bisa milih mana yang benar, mana yang tidak. Tidak harus dia paham. Misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah afektif. Afektif ini kaitannya dengan sikap. Oh ya, kognitif itu kalau dalam K13 itu masuknya KI 3, yaitu pengetahuan. Kalau afektif itu KI 1 dan KI 2, yaitu sikap spiritual itu KI 1 dan sikap sosial itu KI 2. Afektif itu ada 5, yaitu mulai dari A1 sampai dengan A5, receiving, responding, valuing, organizing, dan characterizing. Menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasikan, dan karakterisasi. Sehingga nanti terbentuklah sebuah karakter. Ya. Menerima, berarti anak menerima saja. Menolong itu adalah hal yang baik. Dia menerima, tapi tidak melakukan. Kalau ada menolong, ya ikut-ikutan saja. Yang kedua, menanggapi atau respon. Dia mulai ketertarikan keikut serta. Dia mulai ikut menolong. Namanya responding. Menilai, dia mulai merasakan dampak hikmah dari menolong. Kalau menolong ternyata rasanya senang. Nah, mengorganisasikan ini tertata, dia sudah menjadi sebuah konsep dalam pikirannya dan hatinya. Dan dia menjadikan sebuah keyakinan. Itu namanya mengorganisasikan. Jadi kalau menolong orang lain berarti ada sebuah kewajiban. Kalau saya menolong nanti suatu saat pasti akan ditolong. Nah, itu. Dan terakhir menjadi sebuah karakter atau refleks. Ketika orang butuh pertolongan, dia akan tanpa berpikir panjang langsung menolong. Itu namanya karakterisasi. Itu afektif. Ini KKO-nya. Siswa mampu meminati, siswa mampu menganut, siswa mampu menyenangi, dan lain sebagainya. Ya, itu kaitannya dengan kalau sikap spiritual tentang agama berarti masuknya KI 1. Kalau sikap sosial yaitu kaitannya dengan menolong, tanggung jawab itu masuk sikap sosial yaitu KI 2. Ingat, KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan terakhir KI 4 adalah keterampilan atau psikomotorik.
Nah, psikomotorik dari Benjamin Asbloom ya, sama-sama Benjamin Asbloom itu ada 7: persepsi, kesiapan, mekanisme respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. Tapi yang banyak digunakan dalam pembelajaran itu ada 5 miliknya LH Dave, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Meniru, manipulasi, ketepatan, artikulasi, dan pengalamian. Apa itu? Ya, saya jelaskan. Ini saya yang saya jelaskan ya. Meniru itu berarti melakukan sesuatu setelah melihat atau sambil melihat. Guru mempraktekkan untuk cara wudhu. Saya contohkan wudhu lagi nggak apa-apa ya. Atau mungkin kalau IPA, yang SD saja. Kalau guru mempraktekkan cara menganyam. Nah, jadi nanti menganyam, buat anyaman, guru mempraktekkan atau wudhu. Nah, itu anak melihat atau disetelkan video tutorial, anak kemudian mempraktekkan. Nah, itu namanya meniru. Ya, kalau memanipulasi itu adalah anak tidak pernah melihat, tapi dia pernah membaca panduan, kemudian dia melakukan. Itu namanya memanipulasi. Ya, jadi levelnya lebih tinggi. Kalau meniru itu sambil melihat atau setelah melihat, kalau manipulasi belum pernah lihat, ketepatan presisi itu melakukannya sesuai. Jadi tidak gagal. Misalnya kalau mudah olahraga aja ya, meniru itu berarti ada cara smash, cara serving bola. Maka dia melihat, dia mempraktekkan. Manipulasi itu cara serving bola adalah bola diangkat kemudian dipukul. Nah, dia praktek. Nah, presisi itu pas, dia mempraktekkan dan masuk. Itu namanya presisi. Kalau artikulasi itu ada kombinasi gerakan lain, misalnya dengan melompat, mengambil menerima bola dengan longsor, ya, dan lain sebagainya. Kalau pengalamian naturalisasi itu gerak refleks. Jadi bola datang, ya dia akan mengambil dengan sampai longsor, meloncat, kemudian juga tabrakan dengan temannya dan sebagainya. Sehingga namanya itu naturalisasi atau bakat. Ya. Kemudian ya tadi P1 sampai dengan P5 mulai dari meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan pengalamiahan. Nah, selanjutnya ada miliknya Hero juga. Jadi kalau keterampilan itu banyak. Tapi yang perlu diingat ini ya, yang pertama ya, yang RHDF ya, meniru, manipulasi. Jadi mudah imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, pengalamiahan atau naturalisasi. Hero itu ada gerak refleks, sambil di screenshot ya kalau teman-teman butuh catatannya ya. Kemudian gerakan dasar, basic fundamental, gerakan persepsi, gerakan kemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah. Gak usah saya jelaskan, karena kita biar fokus di yang ini. Oke, ini KKO-nya ya. Meniru, menyalin, mengikuti, dan lain sebagainya. Jadi nanti sesuai itu. Kalau di dalam kompetensi dasar atau KB-nya, itu bunyinya adalah siswa mampu menyalin, berarti dia meniru. Tahapnya paling rendah. Siswa mampu mendesain, berarti naturalisasi. Ya. Jadi mulai tahapan yang paling mahir. Ada tahapan yang paling mahir. Oke, itu saja ya. Jadi perlu diingat tadi istilahnya ya, KI ya, KI itu kompetensi inti, KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 sikap pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nanti KI ini akan diturunkan namanya KD. KD itu kompetensi dasar yang biasanya siswa mampu apa, mengetahui, siswa mampu memahami, siswa mampu mengaplikasikan dan lain sebagainya. Dan nanti KD akan diterjemahkan ke dalam indikator. Indikator itu adalah sesuatu penjabaran hampir sama kayak KD, tapi lebih aplikatif. Jadi bisa diamati siswanya langsung. Oh, yang akan dalam bentuk sikap yang terwujud seperti apa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.